kakak-kakak dan adik-adik pemirsa Bincang Saka pada kali ini bersama saya Betari Maulida. Salam Pramuka. Salam. Hari ini kami dari Saka Adiasta Pemilu turut memeriahkan YouTube channel Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui Bincang Saka. Siapa kita? Saka Adiasta Pemilu. Siapa kita? Saka Adiasta Pemilu. 2 kali tepuk pramuka. Sedikit informasi untuk sahabat Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan pelantikan pengurus Saka Adiasta Pemilu yaitu pada tanggal 21 November 2021 dan melakukan pelantikan Dewan Saka dan anggota Saka yaitu pada tanggal 23 Juni 2022. Saka Adiasta Pemilu adalah salah satu wujud ajakan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif yaitu menggandeng anak-anak muda yang tergabung dalam Gerakan Pramuka dan dengan membentuk satuan karya Saka Adiasta Pemilu sebagai bagian dari Gerakan Pramuka. Di kesempatan yang baik ini, kita akan mengenal lebih dekat siapa yang ada di belakang saya ini, yaitu adik-adik Saka Adiasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sedangkan di pojok sebelah kiri saya yaitu ada Kak Rian. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Beliau ini adalah Pinsaka ya, Kak? Di Bawaslu Kabupaten Grobogan ini di Saka Adiasta Pemilu. Kemudian di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Chandra Utama. Saya dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon, biasa dipanggil Rival. Perkenalkan, nama saya Putri Ima Alfiana, biasa dipanggil Putri, berasal dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon, berumur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Lucy Eliani, biasa dipanggil Lucy. Saya berasal dari SMK Asanita. Perkenalkan, nama saya Faradila Mandara Madani, biasa dipanggil Lamanda, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Pulau. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Halimah, biasa dipanggil Ayu. Saya berasal dari Pangkalan SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arianto, saya dipanggil Rianto dari Pangkalan SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Perkenalkan, nama saya Di Oktaviana Anjani, bisa dipanggil Dia, asal sekolah SMA Negeri 1 Grobogan. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Fitriana, biasa dipanggil Dia, dari SMK Negeri 1 Purwodadi. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahmania, biasa dipanggil Nia, berasal dari SMK Negeri 1 Purwodadi. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Indriani dari SMA Negeri 1 Grobogan, biasa dipanggil Dinda. Perkenalkan, nama saya Vika Armalelita, biasa dipanggil Vika, berasal dari SMA 1 Pulau Kulon. Perkenalkan, nama saya Roy Rizal Mulado, biasa dipanggil Rera, asal sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari SMA Negeri 1 Grobogan, biasa dipanggil Nabil. Perkenalkan, nama saya Laksana Arda Ramadi dari SMA Negeri 1 Grobogan, biasa dipanggil Arda. Perkenalkan, nama saya Almar Danwawan dari SMA Negeri 1 Grobogan. Perkenalkan, nama saya Alfia Buzaima, biasa dipanggil Buza, dari SMA Negeri 1 Grobogan. Perkenalkan, nama saya Dianita Isyana, biasa dipanggil Dian, berasal dari SMA Negeri 1 Grobogan. Oke, sudah perkenalan semua ini sahabat Bawaslu, siapa adik-adik Saka di belakang kita. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengenal lebih dekat adik-adik yang ada di samping maupun di belakang saya, kita ke Kak Rian dulu nih. Kak Rian, bisa menjelaskan sedikit nggak tentang Saka Adiasta Pemilu ini? Baik, terima kasih Kak Beta, dan selamat siang sahabat Bawaslu yang mengikuti kami melalui podcast Saka Adiasta Bincang Saka pada siang hari ini. Nah, bisa sedikit saya sampaikan bahwa Saka Adiasta ini apa? Saka Adiasta seperti tadi disampaikan oleh Kak Beta merupakan semacam program pengawasan partisipatif begitu Kak. Jadi menggandeng adik-adik kita, sahabat kita yang tentunya masih muda-muda. Jadi
sasarannya adalah di generasi Z begitu, di mana memperkenalkan mengenai demokrasi paling tidak. Nah, jadi ini merupakan bagian dari program Bawaslu RI dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Nah, kenapa kita kemudian membuat Saka Adiasta ini? Karena gini, fundamental kepramukaan itu bisa kita rasakan ya Kak. Jadi apa ya? Ada nilai-nilai kepramukaan yang bisa dikatakan nyambung begitu dengan Bawaslu. Nah, ini merupakan salah satunya. Kemudian visinya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat begitu dengan mengajak generasi muda ini bersinergi. Jadi karena gini, kita melihat bahwa semangat adik-adik kita terutama di pramuka tentunya sedikit lebih mungkin agak berbeda ya dengan teman-teman. Jadi masih muda sekali gitu. Jadi ya harapannya nanti ke depan adik-adik ini yang kemudian berkecimpung di pengawas partisipatif begitu. Jadi meskipun belum termasuk di daftar pemilih ya Kak, belum 17 tahun, tapi tetap kita aja untuk mengawasi pemilu gitu ya. Iya, jadi gini, sedikit informasi juga, Bawaslu ini kan pada saat ini ya tahapan memang sudah berjalan. Nah, ini sahabat Bawaslu akan tetapi menujunya itu kan menuju ke 2024 kami informasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan juga mengawasi mengenai pemutakhiran data pemilih begitu. Nah, adik-adik ini juga sangat membantu kami, membantu Bawaslu gitu. Artinya adik-adik ini bisa menginformasikan, Kak, umur saya ini 16, kan pasti belum terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, adik-adik ini juga bisa membantu dengan berpartisipasi, maksudnya dengan menyampaikan bahwa saya usianya 16 Kak, nama saya ini. NIK saya mungkin kalau sudah rekam ya, atau sudah dapat surat keterangan atau yang lainnya itu, jadi nanti kami bisa menginventarisir. Kalau di 2024 nanti kan sudah punya hak pilih. Jadi bisa memberikan informasi, itu salah satu perannya dari adik-adik ini. Terlebih lagi kalau yang sudah 17 pastinya nanti di 2024 kan sudah punya hak pilih gitu. Nah, jadi salah satu perannya di situ. Ya, oke. Kita pending untuk Kak Rian, jadi kita lanjut ke adik-adik dari sebelah saya. Untuk adik-adik ini tahu dari mana sih Saka Adiasta Pemilu, Dik? Dari mungkin Dik Putri dulu. Kalau saya tahu dari kakak pembina. Dari Rival? Sama, saya juga tahu dari pembina. Tahu dari pembina semua ya. Jadi informasi ini kan Saka ini kan baru ya Kak ya. Jadi kita meneruskan informasinya ke pembina masing-masing sekolah. Bisa sedikit saya tambahkan Kak. Jadi gini, di Jawa Tengah itu akan ada 28 Saka Adiasta. Nah, awalnya itu apa yang kami lakukan, apa yang Bawaslu lakukan, yang pertama tentunya berkoordinasi dengan Kuarcap pastinya ya. Kemudian karena program itu terus berjalan, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh begitu. Akhirnya bagaimana caranya ini Saka Adiasta Kabupaten Grobogan ini terbentuk, Bawaslu Kabupaten Grobogan ini terbentuk. Nah, salah satunya ada masukan bahwa kita mencoba mensosialisasikan. Yang pertama memang melalui surat begitu kepada pangkalan-pangkalan yang memang masih sangat terbatas begitu, sahabat Bawaslu, ada di dalam kota. Ada di sekolah-sekolah yang sekolah negeri, sekolah swasta yang sudah ada di sini, di dalam kota maksudnya. Kemudian juga yang terdekat, kalau di Purwodadi ada dari Purwodadi, ada Pulau-Kulon tadi banyak ya, ada yang Toroh, ada yang Grobogan. Nah, itu kami berkirim surat kepada Kamapikus ya untuk memberikan perwakilan. Nah, selain itu juga kami ketika sudah terbentuk nih adik-adiknya kan sudah ada, jadi nggak terbatas gitu. Artinya mungkin yang kami bersurat itu misalkan hanya 5 misalkan, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup bahwa sekolah ini bisa menyampaikan atau mengirimkan lebih dari 5. Dan alhamdulillahnya Saka Adiasta di Kabupaten Grobogan ini terbentuk dengan
ini anggotanya. Mungkin ini belum semua ya. Jadi masih ada yang berhalangan hadir. Jadi kalau banyak nih Kak, mungkin ada 30-an. Jadi alhamdulillahnya. Iya, betul sekali. Oke, untuk selanjutnya untuk adik-adik ini dua ini, kenapa memilih Saka Adiasta Pemilu? Untuk Oke, dari saya. Yeah. Saya memilih Saka Adiasta karena menurut saya Saka ini baru dan berbeda dari Saka-Saka yang lain. Dan ini menjelaskan Sakanya tentang demokrasi pemilihan umum. Jadi tata cara, proses, dan pemilihan umum dijelaskan secara detail oleh kakak-kakaknya. Itu menurut saya. Tuh. Kalau menurut saya, Saka ini kan baru ya Kak ya. Saya lebih tertarik dan ingin menambah relasi baru. Gitu, nambah temen lah ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya, sebelum tahu Saka ini ya kan, otomatis kan tahu kalau ada Bawaslu ya. Sebelumnya tahu Bawaslu nggak sih? Sebelum ikut Saka ini? Belum tahu sama sekali. Belum tahu. Untuk Dek Rifa? Saya juga belum tahu. Belum tahu. Jadi sebenarnya kita kan sudah cukup lama ya Kak, tahun 2018. Jadi mungkin informasinya untuk adik-adik muda ini masih belum pada ngerti gitu ya. Betul sekali. Oke, untuk adik-adik juga nih, penting nggak adanya Saka Adiasta Pemilu? Penting karena Saka Adiasta Pemilu ikut peran serta dalam kegiatan masyarakat yang terlibat dalam pengawasan. Menurut saya juga penting karena Saka ini kan untuk pemilihan umum, untuk memilih suatu pemimpin. Jadi untuk generasi di kalangan sekarang ini harus memilih secara baik dan benar. Itu menurut saya. Oke. Mungkin Kak Rian bisa dijelaskan sedikit Kak, selama ini kita tuh latihannya apa aja sih, atau apakah pelatihan dulu terus dilantik, apa dilantik terus kemudian kita ada pelatihan gitu. Oke, terima kasih Kak Beta. Nah, menginformasikan kepada sahabat Bawaslu, Saka Adiasta ini seperti tadi disampaikan, pengurusnya itu memang terbentuk di tahun 2021 begitu ya. Kemudian ada proses di mana kita mencari atau membuka pendaftaran untuk anggota. Kemudian sudah terbentuk. Kemudian sebelum kan sudah ada ya lumayan banyak ya pada waktu itu, sebelum ke Dewan Saka, pelantikan Dewan Saka, kita sudah mengadakan latihan. Ada latihan 6 kali di mana ya seperti umumnya sih, karena tadi disampaikan kan adik-adik mungkin belum mengenal Bawaslu itu apa begitu. Nah, itu di situ kita berikan nih latihan-latihan secara umum mengenai Bawaslu, kemudian mengenai sejarah pengawas, mengenai tugas kewenangan Bawaslu, penyelenggara, kemudian pelaksanaan pemilu sendiri. Dan itu setelah 6 kali latihan, kemudian ada pelantikan Dewan Saka, Dewan Saka dan pelantikan anggota Saka. Nah itu juga sudah direncanakan Kak, sudah diprogramkan begitu, akan ada latihan-latihan selanjutnya. Nah pada latihan itu atau pada kesempatan itu juga kita sudah membagi atau membagi begitu ya adik-adik ini dalam 3 trida. Oh, ada 3 trida. Iya, ada 3 trida sahabat Bawaslu. Trida pencegahan, kemudian trida penanganan pelanggaran dan pengawasan. Nah, itu sudah diplot-plotkan gitu ya, sesuai dengan minatnya adik-adik. Nah, nanti tentunya tidak hanya monoton latihan-latihan di sini Kak, gitu. Kita sudah merencanakan akan ada latihan yang mungkin lebih seru lagi gitu ya, karena banyak berpikir bahwa latihan Saka tuh kaku gitu ya, tapi kita nanti akan membuat gitu bahwa latihan Saka itu menarik mungkin. Kita kan anak pramuka gitu. Iya, jadi karena pramuka itu kan ceria, seneng gitu ya. Jadi nanti kita sudah memprogramkan, kita akan ajak adik-adik nanti mungkin ke penyelenggara, karena penyelenggara kan bukan hanya Bawaslu ya gitu kan, ada di KPU juga, atau mungkin nanti kita bisa kalau Panwas kecamatannya mungkin sudah terbentuk, kita bisa mengajak adik-adik nanti ke lapangan, ke kecamatan untuk perkenalan, kemudian mengetahui seperti apa nih realnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Seperti itu.
kami juga mohon ya keaktifannya kita bersama-sama nih adik-adik sekalian dan sahabat Bawaslu untuk mengembangkan Saka ini begitu. Ya, kan? Barangkali nanti di kecamatan adik-adik kenal sama Ponasnya. Ya, benar. Ya, lo ini ternyata bapakku loh. Itu bisa jadi ya. Iya. Oke. Untuk adik-adik nih, kan kita kan udah latihan jadi beberapa kali. Terus manfaat yang didapatkan dari selama pelatihan ini apa sih, di Rifa? Ya kayak yang dijelasin tadi sama kakak ini kan, atau itu manfaatnya kan ada, kita mengetahui sejarahnya pemilu, tentang prosesnya, tata cara. Dari dulu nih, bentuknya Bawaslu gitu Bawaslu, ya. gitu. Dan dari diri sendiri terbentuk jiwa demokrasi, kepemimpinan, dan apa itu kayak kita lebih bertanggung jawab gitu. Terus lebih tahu ya. Terus Dek Putri? Menambah wawasan dan pengalaman tentang pemilu, bertambahnya teman semakin banyak. Oke. Terus untuk suka duka adik-adik nih selama mengikuti kegiatan Saka Adiasta Pemilu ini, ada dukanya nggak diizinin orang tua apa? Enggak, kalau saya dukanya nggak ada. Nggak ada. Lebih banyak kesukanya sih, karena kan teman-teman di sini kan baik, ramah. Kakak-kakaknya ramah nggak? Ramah banget. Oke, terus Dek Putri? Sama dukanya juga nggak ada, suka sama teman-temannya, asik, kakaknya juga ramah, suka bercanda juga. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya. Pesan dan kesan apa yang ingin kalian sampaikan mungkin untuk ke kakak-kakak atau tentang apa untuk Saka Adiasta Pemilu ini sendiri? Dari saya pesan kesannya yaitu lebih aktif saja, untuk kegiatan lebih diperbanyak dan materi-materinya juga. Itu dari saya. Kalau dari saya pesan, semoga anggota Dewan Saka Adiasta semakin banyak dan bertambah anggotanya, dan kegiatan-kegiatan yang seru juga. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita minta pendapat kali ya sama teman-teman yang di belakang. Masa dari tadi ketawa-ketawa doang ya? Ini coba deh, pesan dan kesan apa sih yang kalian dapat selama mengikuti Saka Adiasta ini? Tadi Dek siapa ya? Ayo, Dek siapa? Semoga kedepannya Saka Adiasta lebih jaya lagi dan Amin. semoga bermanfaat. Mungkin ada satu lagi nih. Ayo Dek, belanja Dek. Untuk pesannya, semoga lebih aktif, tidak hanya aktif dalam dunia nyata tapi juga media sosial. Terus kesannya senang bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu, menyenangkan dan solid. Oke, terima kasih. Sepertinya kita cukup sudah aja ya Kak Rian dan adik-adik semua. Terima kasih untuk kakak-kakak maupun adik-adik sahabat Bawaslu yang telah menonton Bincang Saka pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam Pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka.